Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewangga Maulana Firgiawan, MPM 19106310 dari PJKR 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi kurikulum pembelajaran. Yang pertama ada pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang dijalankan atau telah dijalankan. Yang dimaksud untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan dan ditinjau dari berbagai kriteria relevansi, efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas program. Tujuan evaluasi kurikulum yang pertama menentukan efektivitas suatu kurikulum program pembelajaran. Yang kedua, menentukan keunggulan dan kelemahan kurikulum program pembelajaran. Ketiga, menentukan tingkat keberhasilan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang keempat, menentukan masukan untuk memperbaiki program. Yang kelima, mendeskripsikan pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, menetapkan keterkaitan antar komponen kurikulum. Selanjutnya ada langkah umum evaluasi. Yang pertama ada identifikasi tujuan evaluasi. Yang kedua ada identifikasi karakteristik evaluan, yaitu hasil dan proses. Yang ketiga pengelolaan data. Yang keempat pengumpulan data. Yang kelima pelaporan hasil. Selanjutnya ada model evaluasi kurikulum. Model evaluasi adalah kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk perangkat dokumen, buku, pelatihan, pendampingan, dan pemantauan untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Model evaluasi berdasarkan evaluasi yang dikembangkan di negara Amerika, Inggris, dan Australia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, model kasus adalah model utama untuk mengevaluasi kualitatif. Evaluasi kasus memusatkan perhatian pada kegiatan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Unit tersebut dapat berupa satu sekolah, satu kelas, bahkan juga terdapat pada satu guru atau kepala sekolah. Ini dalam menggunakan model evaluasi studi kasus, tindakan pertama yang harus dilakukan evaluator adalah familiarisasi diri terhadap kurikulum kajian. Pada evaluator yang belum familiar dengan kurikulum dan satuan pendidikan yang mengembangkan, evaluator dilarang melakukan evaluasi. Yang kedua ada model iluminatif. Model iluminatif berdasarkan diri pada program paradigma antropolog sosial. Model ini juga memberikan perhatian tidak hanya di kelas maupun suatu inovasi kurikulum yang dilaksanakan. Dasar konsep yang dilakukan model ini adalah sistem instruksi, diartikan seperti katalog, perspektus, dan laporan-laporan kependidikan yang secara khusus berisi berbagai macam rencana pernyataan yang resmi berhubungan dengan pengaturan suatu pengajaran. Yang B, di lingkungan belajar adalah lingkungan sosial, psikologis, dan materi ketika guru dan peserta didik berinteraksi. Kegiatan pelaksanaan model evaluasi iluminatif memiliki
3 langkah kegiatan, yaitu observasi, inquiry, dan kelanjutan, dan usaha penjelasan. Ini menurut Ratnawulan dan Rusdiana tahun 2015. Yang ketiga, model CIPP. Tujuan utama dari evaluasi konteks adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan evaluan. Evaluator mengidentifikasi berbagai faktor, yaitu guru, peserta didik, manajemen, fasilitas kerja, suasana kerja, peraturan, peran komite sekolah, masyarakat, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap kurikulum. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.